Oke, baik guys, kembali lagi dengan saya, Farhan Zibran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan digital customer development, atau khususnya kita akan membahas terkait dengan how to test a business idea hypothesis, atau bagaimana kita menguji hipotesis terhadap ide bisnis yang kita kembangkan. Nah, pada kesempatan kali ini juga, saya akan membagikan pengalaman terkait dengan bagaimana kami ataupun saya dan teman-teman yang lainnya menguji hipotesa terhadap bisnis ataupun ide bisnis yang kami kembangkan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan tema kita pada kali ini. Nah, yang pertama, mengapa sih discovery eksperimen dan validation eksperimen penting dilakukan dalam inovasi digital? Nah, jadi kita juga akan menjelaskan dengan contoh sesuai dengan studi kasus kita masing-masing. Nah, penting teman-teman, bahwasanya discovery eksperimen dan validation eksperimen itu merupakan dua tahap kunci dalam proses inovasi digital yang kita lakukan, yang memiliki peran penting untuk memastikan keberhasilan dan juga keberlanjutan suatu inovasi yang kita lakukan. Nah, jadi eh, mungkin poin-poin pentingnya akan saya jelaskan. Yang pertama, itu adalah untuk mengurangi risiko. Nah, jadi mengurangi risiko dan ketidakpastian sebuah ide bisnis yang kita lakukan. Memungkinkan pengujian hipotesis awal ini untuk menilai apakah suatu ide yang kita miliki itu berpotensi memiliki keberhasilan sebelum mengalokasikan sumber daya yang lebih lanjut. Nah, yang kedua, kita juga dapat menghasilkan bukti yang lemah ataupun kuat yang dapat membantah ataupun mendukung hipotesis yang kita lakukan. Nah, jadi di sini kita melibatkan pengujian lebih lanjut terhadap ide-ide yang telah kita identifikasi sebelumnya untuk memeriksa apakah mereka benar-benar memenuhi kebutuhan pasar atau pengguna. Yang kemudian kita juga melibatkan pengguna akhir dalam tahap validasi ini untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang kita hasilkan itu sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, kemudian juga poin nomor tiga dilakukan secara singkat atau lama dan bisa mempengaruhi biaya murah ataupun mahal. Nah, sebelum kita mengalokasikan sumber daya besar-besaran, discovery eksperimen dan juga validation eksperimen ini membantu kita untuk memastikan bahwa investasi yang tersebut masuk akal dan berpotensi memberikan hasil yang kita inginkan. Nah, itulah poin-poin penting kenapa discovery eksperimen dan juga validation eksperimen penting untuk kita lakukan dalam mengembangkan inovasi digital. Nah, kemudian studi kasus yang kami kerjakan ataupun yang kelompok saya kerjakan. Nah, jadi di sini kami mengembangkan sebuah layanan jasa titip di Menara 165. Nah, jadi berangkat dari sebuah masalah penuhnya lift, sesaknya antrian, dan bau asap rokok di kantin Menara 165 membuat penghuni Menara 165 itu, baik itu karyawan ataupun mahasiswa, mengeluh akan masalah itu. Nah, keluar dari masalah itu, kami memiliki sebuah ide untuk dikembangkan, yaitu layanan jasa titip di Menara 165, guna menjawab solusi dari masalah yang dialami oleh penghuni Menara 165. Nah, dalam proses melakukan eksperimen, kami melakukan discovery eksperimen dan validation eksperimen. Dan tentunya kami mempertimbangkan risiko seminim mungkin dan menguji apakah hipotesa terhadap ibu bisnis ini layak dilanjutkan atau tidak. Nah, kemudian kami juga mencari validasi yang kuat terhadap bukti ataupun realita yang ada pada penghuni Menara 165. Apakah mereka mendukung atau tidak terhadap hipotesa yang kami sampaikan. Nah, terakhir, kami mempertimbangkan biaya seminim mungkin agar tidak terlalu besar mengeluarkan investasi di awal gitu ya. Nah, itulah studi kasus bagaimana kami melakukan discovery eksperimen dan juga validation eksperimen kepada pengguna-pengguna yang ada di ataupun karyawan atau mahasiswa yang ada di Menara 165. Nah, kemudian bagaimana cara memilih discovery eksperimen dan validation eksperimen yang tepat untuk menguji hipotesa inovasi digital. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita memahami hipotesa inovasi yang kita lakukan. Nah, jadi identifikasi terlebih dahulu nih dengan jelas apa yang ingin kita uji atau yang ingin kita validasi. Pahami dulu inti dari hipotesa inovasi dan komponen utama yang
kita lakukan. Nah, kemudian barulah kita mengenali karakteristik inovasi. Nah, apakah inovasi itu lebih terkait dengan produk atau layanan atau model bisnis lainnya? Nah, itu kita juga harus mengenali karakteristik inovasi yang kita lakukan. Kemudian memahami audiens ataupun pengguna. Nah, jadi di sini kita juga harus memahami siapa sih target audiens atau pengguna inovasi, apa kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, jadi kita juga harus memilih metode yang memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung dengan pengguna yang potensial gitu ya. Jadi kita juga harus memahami mana sih audiens ataupun eh, orang-orang yang berpotensi untuk menggunakan inovasi yang kita lakukan gitu ya, agar tidak membuang waktu yang cukup lama dalam melakukan customer profile gitu ya. Kemudian yang keempat kita melakukan discovery eksperimen. Nah, di sini untuk discovery metode seperti wawancara, observasi secara langsung, atau eksperimen konseptual yang dapat kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan validation eksperimen. Untuk tahap validasi ini, ya kita menguji hipotesa kita dengan eksperimen yang lebih terstruktur gitu, dan menghasilkan data yang dapat kita ukur pastinya. Nah, jadi kita bisa melakukan dengan prototipe interaktif atau survei online atau kita melakukan uji pasar gitu ya. Kemudian kita juga dapat mempertimbangkan biaya dan juga waktu. Nah, evaluasi sejauh mana sumber daya yang dapat kita alokasikan untuk eksperimen ini gitu ya. Nah, juga kita terakhir memilih memilih metode eksperimen yang kuat untuk mendukung bukti dari hipotesa kita yang kita lakukan. Kemudian memilih tema yang tepat seperti disability, feasibility, dan viability gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi ini adalah studi kasus layanan dan jasa titip dalam melakukan eksperimen. Nah, di sini kami melakukan beberapa eksperimen, yaitu yang pertama discovery survey, kemudian brosur. Ini termasuk kepada discovery, kemudian concierge, ini masuk kepada validation eksperimen, dan kemudian referral program. Ini masuk kepada discovery eksperimen. Nah, ada empat eksperimen ini yang kami lakukan untuk menguji hipotesa yang kami buat ataupun yang ingin kami kembangkan terhadap sebuah ide bisnis. Baik, kemudian jelaskan bagaimana melakukan eksperimen dalam discovery eksperimen dan validation eksperimen dengan contoh sesuai dengan kasus studi kasus masing-masing. Nah, jadi di sini saya akan nge-share sedikit, membagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana kami melakukan eksperimen dalam menguji hipotesa terhadap ide bisnis terkait dengan layanan jasa titip eh, makanan di Menara 165. Nah, dalam melakukan discovery eksperimen dan validasi eksperimen, kami menggunakan beberapa metode. Yaitu yang pertama, kami menggunakan discovery eksperimen, di mana kami melakukan discovery survey, melakukan wawancara terhadap 30 mahasiswa ataupun karyawan, guna kami mendapatkan pain and gain mereka, dan apakah mereka mendukung hipotesa kami ataupun tidak. Nah, kami terlebih dahulu melakukan eh, wawancara terlebih dahulu terhadap pengguna yang nantinya akan menggunakan layanan kami. Nah, jika 80% dari orang-orang melakukan survei itu menyatakan bahwa mereka malas turun dikarenakan lift yang penuh, maka kami akan melanjutkan uh, ide ini. Kemudian juga kami melakukan ataupun membagikan dan menempelkan beberapa brosur di mading ataupun tempat yang banyak dikunjungi orang. Nah, ini termasuk kepada discovery survey, di mana kami membuat ataupun membagikan brosur-brosur kepada pengguna ataupun kami menempelkannya di mading gitu. Kemudian kami juga melakukan pendekatan dan pelayanan secara intensif kepada customer, guna kami bisa lebih memahami secara mendalam kebutuhan, masalah, dan juga preferensi pengguna, dan ini kami lakukan dengan mewawancarai beberapa orang. Nah, ini termasuk kepada validation eksperimen, yaitu concierge. Nah, jadi di mana kami pada saat itu merealisasikan jasa kurir ini berbayar sambil mengamati prosesnya berdasarkan pemesanan dengan tujuan memenuhi
kepuasan pelanggan dengan target ada 10 orang dari total pemesan merasa puas berdasarkan from feedback yang kami bagikan kepada orang-orang yang telah menggunakan jasa layanan kami gitu. Nah, kemudian terakhir kami membuat referral program kepada customer yang berhasil mengajak orang lain untuk menggunakan jasa titip dan akan diberikan diskon bahkan gratis layanan. Nah, ini adalah proses discovery eksperimen. Nah, di mana kami itu alasan menggunakan referral program itu guna untuk mengukur pengaruh pada keputusan pembelian. Apakah mereka membeli ataupun menggunakan layanan kami ini karena eh, murah atau memang karena kebutuhan mereka yang memang menjadi kebutuhan mereka gitu ya. Kemudian kami alasannya adalah pemahaman faktor motivasi ataupun penerimaan. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, apakah mereka membeli ataupun menggunakan layanan kami ini, apakah karena ya hanya ada referral program atau memang mereka butuh terhadap layanan kami. Nah, itu juga kami harus melakukan itu untuk mengidentifikasi orang-orang yang memang benar-benar butuh terhadap layanan kami. Nah, itulah beberapa eksperimen yang kami lakukan, baik itu discovery eksperimen dan validation eksperimen, guna untuk menjawab segala informasi ataupun kebutuhan yang kami butuhkan selama mengembangkan hipotesa terhadap ide bisnis yang kami kembangkan, yaitu mengenai layanan jasa titip Menara 165. Ya mungkin itu sedikit penjelasan dan sharing dari saya pribadi terkait dengan pengembangan ide bisnis kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.